Kali ini saya akan membahas tentang nilai mutlak. Definisi nilai mutlak. Mutlak X itu akan sama dengan X jika X-nya lebih dari atau sama dengan 0. Mutlak X akan sama dengan min X jika X-nya kurang dari 0. Sebenarnya nilai mutlak itu menyatakan jarak dari 0 ke X pada garis bilangan real. Saya contohkan di sini jarak dari 0 sampai 4, ini jaraknya adalah 4. Maka kita tulis di sini adalah mutlak X sama dengan 4. Jarak dari 0 sampai min 4, jaraknya adalah 4. Berarti kita tulis mutlak X, mutlak min 4 sama dengan 4. Jarak itu tidak mengenal negatif ya. Jadi konsep mutlak itu sebenarnya menyatakan suatu jarak. Sifat-sifat nilai mutlak. Yang pertama adalah mutlak AB sama dengan mutlak A dikali mutlak B. Yang kedua, mutlak A dibagi mutlak B sama dengan mutlak A per mutlak B. Yang ketiga, mutlak A plus B kurang dari sama dengan mutlak A tambah mutlak B. Ini yang disebut dengan ketidaksamaan segitiga. Yang berikutnya adalah mutlak X kurang dari A jika dan hanya jika X lebih dari min A dan X kurang dari A. Dan mutlak X lebih dari A jika dan hanya jika X-nya kurang dari min A atau X-nya lebih dari A. Ini dapat diilustrasikan di gambar sebelah ini. Mutlak X kurang dari 3. Maka daerahnya adalah di antara min 3 sampai 3. Bisa. Karena coba misalnya X-nya saya ganti 1, maka 1 kurang dari 3. X-nya saya ganti 2. 2 mutlak 2 sama dengan 2 kurang dari 3. X-nya saya ganti dengan min 2. Maka min 2, mutlak min 2 yaitu 2 kurang dari 3. Tapi kalau saya ambil X-nya itu 4, maka ini nggak berlaku. Mutlak 4 kurang dari 3 kan nggak benar. Mutlak min 4 yaitu 4 kurang dari 3 kan nggak benar. Jadi memang daerahnya adalah sebelah sini. Dan mutlak X lebih dari A, daerahnya adalah berarti yang sebelangannya tadi dari gambar di atas. Yang berikutnya adalah bahwa mutlak X kurang dari mutlak Y jika dan hanya jika X kuadrat kurang dari Y kuadrat. Seperti pernah saya bilang bahwa untuk meniadakan tanda mutlak itu dengan cara mengkuadratkan. Ini adalah bukti dari teorema yang A tadi, mudah dipahaminya. Ini adalah bukti dari ketaksamaan segitiga. Saya kira memahaminya juga tidak susah. Contoh. Selesaikan pertidaksamaan mutlak X min 4 kurang dari 2. Ingat kita punya sifat bahwa mutlak X kurang dari A jika dan hanya jika X-nya lebih dari min A dan X-nya kurang dari A. Sehingga soal ini bisa kita tuliskan menjadi X min 4 kurang dari 2 dan X min 4 lebih dari min 2. Ini mengikuti teorema atau sifat sebelumnya. Yang sebelah sini. Sehingga min 4 kita pindah ke kanan dan ke kiri, jadinya menjadi X lebih dari 2 dan X kurang dari 6. Jadi kalau gitu solusinya adalah min 2,6 selangnya. X-nya dari min 2 sampai 6. Contoh berikutnya. 3x min 5, mutlak 3x min 5 lebih dari sama dengan 1. Kita tadi punya sifat bahwa mutlak jika berimplikasi mutlak x lebih dari A jika dan hanya jika x lebih dari A atau x-nya kurang dari min A. Sehingga tulisan ini, soal ini bisa kita tulis menjadi 3x min 5 lebih dari sama dengan 1 atau contoh berikutnya
mutlak 3x min 5 lebih dari sama dengan 1. Sesuai dengan sifat dari mutlak, bahwa mutlak x lebih dari A jika dan hanya jika x lebih dari A atau x kurang dari min A. Sehingga soal ini bisa kita tuliskan menjadi 3x min 5 lebih dari sama dengan 1 atau 3x min 5 kurang dari sama dengan min 1. Yang sebelah sini didapatkan 3x lebih dari sama dengan 6 sehingga x-nya lebih dari sama dengan 2. Yang sebelah kanan ini 3x kurang dari sama dengan 4 sehingga x kurang dari sama dengan 4/3. Kemudian kita gabungkan solusi dari yang pertama sama yang kedua. Yang satunya adalah ini garis bilangan 4/3, ini 2. Satunya x-nya lebih dari 2, berarti dari 2 ke kanan. Satunya x kurang dari sama dengan 4/3, berarti dari 4/3 ke kiri semua. Maka solusinya adalah min tak hingga sampai 4/3 dengan digabung dengan 2 sampai tak hingga. Itu adalah solusinya. Contoh berikutnya adalah cari solusi dari x kuadrat min 2x min 4 kurang dari sama dengan 0. Kita tentukan pembuat nolnya dengan cara rumus ABC atau melengkapkan kuadrat. Kalau yang sebelah kiri ini rumus ABC, saya yakin kalian sudah ngerti. Yaitu rumus ABC-nya adalah x1 2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC. A-nya adalah 1, B-nya min 2, C-nya adalah min 4. Dimasukkan ke sini. Dapatkan x1-nya adalah 1 min akar 5 dan x2 adalah 1 plus akar 5. Kalau mau melengkapkan kuadrat, berarti contoh yang sebelah sini. Koefisien dari A harus 1. Kalau belum 1 harus dibuat 1 dengan cara membagi dengan koefisien dari A. Kalau sudah, karena ini sudah 1, maka langsung kita buat bentuk kuadrat kayak gini. Ini adalah x, kan x kuadrat, maka sini x. Kemudian sini adalah B-nya min 2. Yang di sini isinya adalah min B per 2. Jadi min 2 dibagi 2, yaitu min 1. Maka sini min 1. Kalau bentuk ini kita kuadratkan, akan menjadi x kuadrat min 2x plus 1. Nah, berarti ini muncul plus 1. Sehingga nanti akan berbeda dengan yang di atas. Makanya kita harus kurangkan 1 supaya tidak merubah nilai dari persamaan sebelumnya. Maka ini saya munculkan min 1. Min 4, ini min 4. Sehingga ini menjadi x min 1 kuadrat sama dengan pindah sana 5, x min 1 sama dengan plus minus akar 5, maka x1-nya sama dengan 1 plus akar 5 dan x2-nya adalah 1 min akar 5. Lalu kita taruh dalam garis bilangan, ini adalah yang lebih kecil 1 min akar 5, ini yang lebih besar 1 plus akar 5. Kita cek tandanya ini plus min plus atau bagaimana. Kita cek yang paling mudah, di sini ada angka 0, maka 0 masukkan ke persamaan. Yang sebelah sini ya, 0 kurangi 2 kali 0 min 4, itu kan negatif, kurang dari 0, berarti ini adalah negatif. Ambil angka sebelah sini, misalnya 10 kuadrat adalah 100 dikurangi 2 kali 10, 20, berarti 100 kurangi 24, maka hasilnya adalah positif, maka sini adalah positif. Sebelah sini juga gitu, kita cek dengan cara yang sama, sehingga ini adalah plus, min, plus. Karena yang ditanyakan adalah kurang dari 0, maka yang memenuhi adalah daerah yang negatif, sehingga yang dihasil adalah sini. Maka solusinya adalah dia pada rentang 1 sampai 1 min akar 5 sampai 1 plus akar 5. Ini adalah solusinya. Ini tandanya kurungnya tutup, selangnya ini juga tutup karena ini pertidaksamaannya adalah kurang dari sama dengan. Begitu ya. Contoh yang berikutnya, ini yang melibatkan ruas kiri dan ruas kanan ada tanda mutlaknya. Seperti yang sebelumnya, rumus yang pernah kita bahas, bahwa untuk menghilangkan tanda mutlak itu dengan cara mengkuadratkan. Jadi kalau ruas kiri kita kuadratkan, maka ruas kanan juga dikuadratkan, sehingga tanda mutlaknya menjadi hilang. Jadi mutlak X kurang dari mutlak Y jika dan hanya jika X kuadrat kurang dari Y kuadrat. Contohnya sebelah sini ya. Ini kita menggunakan cara satu dulu. Cara satu yaitu dengan cara mengkuadratkan. Sekarang ini kita kuadratkan, maka menjadi 3x plus 1 kuadrat kurang dari 2 kali x. 2 kali x tadi adalah 2x min 12 kita kuadratkan. Ini dikuadratkan menjadi sebelah sini, yang sebelah sini kuadratkan menjadi sebelah sini.
Kemudian kita sederhanakan. Ini pindah, yang sebelah sini pindah ke sana semua, dari kiri pindah ke kanan. Kebalik ya. Dari yang sebelah kanan pindah ke kiri. 9x kuadrat dikurangi 4x kuadrat menjadi 5x kuadrat, 6x dikurangi. Ini min, berarti menjadi sana menjadi plus. Jadi 6 ditambah 4, 8x menjadi 5, 4x. Dan ini 1, ini pindah ke sana menjadi min. Jadi 1 min 144, yaitu min 143. Kurang dari 0. Kemudian ini kita faktorkan, kebetulan bisa difaktorkan, didapatkan pemfaktorannya seperti ini. Sehingga X sama dengan min 13 dan 5X min, X-nya satu lagi adalah 11/5. Karena ini tanda kurang dari 0, yang memenuhi adalah yang diantara, ya. Plus, seperti yang soal tadi, kalau A-nya positif, cara gampangnya ya, cara yang biasa sih dengan cek, kayak tadi soal yang ini kita cek plus minnya dari mana. Tapi kalau sekarang kalau A-nya sudah positif, ini kan A-nya positif, maka langsung aja cara cepatnya plus min plus. Ya, karena yang memenuhi yang negatif, yang kurang dari 0, makanya kita ambil yang tengah, yaitu di antara min 13 sampai 11/5. Itu adalah cara yang pertama. Sekarang cara yang kedua. Cara yang kedua itu tidak melibatkan angka-angka besar. Cuma bagi kalian yang masih awal mungkin terlihat susah, terlihat ribet, tapi sebenarnya kalau menurut saya itu lebih mudah cara yang kedua. Cara yang pertama ini kelemahannya adalah ketemu dengan angka yang besar. Coba lihat ini adalah koefisien dari A, B, C-nya adalah besar, ini A, B, C ini. Tapi kalau cara yang kedua ini nggak ketemu dengan angka yang besar. Kita cari, soalnya adalah ini. Kita cari pembuat nolnya. Pembuat nolnya adalah X-nya sama dengan min 1/3 dan X-nya sama dengan 6. Kita taruh dalam garis bilangan, ini min 1/3, ini 6, maka terbagi menjadi 3 daerah. 1, 2, dan 3. Pada daerah 1, kita batas selangnya adalah dari min tak hingga sampai min 1/3. Ini saya tulis min tak hingga sampai min 1/3, di mana min 1/3-nya ikut. Kalau kita ambil angka sembarang di sini, kita substitusikan ke soal ini, katakanlah X-nya kita ambil angka di sini itu ada min 1 ya. Masukkan ke sini. 3 kali min 1 tambah 1 kan menjadi min 2. Min 2 kan negatif, sesuai dengan definisi dari mutlak, yaitu mutlak X sama dengan min X kalau X-nya negatif. Karena yang di dalam tadi negatif, maka depannya ini kita kasih min. Menjadi min 3X plus 1. Kurang dari, tadi kita ambilnya adalah coba min 1, maka ini min 1 min 6. Kan jadi min 7. Min berarti negatif, sehingga nanti depannya dikasih negatif. Menjadi 2 dikali X min 6. Akhirnya didapatkan min 3x min 3 kurang dari min 2x plus 12. Sehingga didapatkan min x, ini pindah sana, min x kurang dari 15. Maka x-nya lebih dari min 15. Oh ya, ini lebih dari sama dengan ya, pastinya. Cara lain untuk menyelesaikan yang cara pertama tadi adalah yang saya kira lebih tidak melibatkan angka-angka yang besar. Kalau contoh pertama tadi kan melibatkan angka-angka besar ini untuk pemfaktoran. Contoh kedua enggak. Cuma agak ribet sedikit kalau belum terbiasa. Tapi kalau sudah terbiasa, saya yakin akan lebih senang dengan cara yang kedua ini. Cara pertama adalah ini kita cari pembuat nolnya. Pembuat nolnya adalah min 1/3 sama X sama dengan 0. X sama dengan 6. Maka ini min 1/3 6. Maka terbagi menjadi 3 wilayah, 3 daerah. Daerah yang pertama min tak hingga sampai min 1/3. Daerah kedua dari min 1/3 sampai 6. Dan daerah yang ketiga adalah dari 6 sampai tak hingga. Untuk daerah yang pertama dulu. Kita ambil contoh sembarang angka di sini. Misalnya adalah min 1. Min 1 kan terletak pada interval ini. Kita substitusikan ke sini misalnya. 3 kali min 1 plus 1. Itu kan menjadi negatif angka di dalamnya, yaitu negatif 2.
Ingat definisi dari nilai mutlak. Nilai mutlak itu mutlak X akan sama dengan min X kalau X-nya negatif. Karena ini X negatif, maka ini menjadi depannya kasih min. Maka menjadi min 3X plus 1. Terus tadi min 1, substitusikan ke sini. Menjadi min 1 min 7. Min 1 min 6 kan sama dengan min 7. Mutlak min 7 itu kan, mutlak min itu kan negatif. Mutlak X sama dengan min X kalau X-nya kurang dari 0. Kalau X-nya negatif, maka mutlak X sama dengan min X. Maka depannya ini kita kasih min. Menjadi min 2 kali X min 6. Ini menjadi 3X min 1 kurang dari min 2X plus 12. Min 2-nya pindah ke kiri menjadi min X kurang dari 12. Ini tambah 1, 13. Jadinya X lebih dari min 13. Lalu logikanya, yang memenuhi solusi penyelesaiannya itu kan yang memenuhi dari daerah asal ini dan hasil yang ini kan solusinya. Maka kita cari irisannya. Kita letakkan dalam garis bilangan titik-titiknya, yaitu min sepertiga sama min 13. Ini min 13, ini min sepertiga. Untuk daerah asalnya yaitu dari min tak hingga sampai min sepertiga. Ini min sepertiga ke kiri terus. Yang sebelah sini X lebih dari min 13, berarti dari min 13 ke kanan terus. Hanya inilah irisannya. Ini adalah daerah solusi yang pertama. Ininya tutup karena ini min sepertiganya tutup, dan ini terbuka karena ini buka. Untuk daerah kedua, ambil berarti selangnya min sepertiga sampai 6. Tadi min sepertiganya sudah kita ikutkan, berarti sekarang tidak kita ikutkan. 6-nya kita ikutkan. Ambil sembarang angka di sini. Yang paling gampang adalah 0. Maka masukkan ke sini. Jadi 3 kali 0 plus 1. Itu positif. Karena positif, maka depannya nggak perlu dikasih tanda min. Terus 0 masuk ke sini. 0 min 6. Kan negatif. Maka karena negatif, maka depannya kasih min. Jadi menjadi 3X plus 1 kurang dari min 2 kali X min 6. 3X plus 1 kurang dari min 2X plus 12. Ini pindah, min 2X-nya menjadi 5X kurang dari 1-nya pindah 11. Jadi X-nya kurang dari 11/5. Terus kita cari irisan dari selang ini sama ini. Min kita taruh titik-titiknya, yaitu min sepertiga 6, min sepertiga. Sini 6. Terus ini ada 11/5 di sini. Min sepertiga sampai 6 ini, dan X kurang dari 11/5, jadi dari 11/5 ke kiri. Irisannya adalah ini. Semuanya buka. Ini buka ya, karena ini buka, kemudian ini juga buka. Jadi ini buka, ini buka. Untuk daerah ketiga, dari 6 selebihnya, 6 sampai tak hingga. Ambil sembarang angka di sini. Misalnya 7. Substitusikan ke sini. 3 kali 7 tambah 1. Dan positif kan? Maka menjadi 3X plus 1. 7 substitusikan ke sini. 7 min 6, yaitu 1. Positif kan? Maka nggak perlu tanda min. Masukkan ke sini. Mutlaknya, tanda mutlaknya sudah hilang. Dari kurung biasa. Menjadi 3X plus 1 kurang dari 2X min 12. 2X-nya pindah kiri, menjadi 3X kurangi 2X, yaitu X. 1-nya pindah kanan, yaitu min 13. Lalu kita cari solusinya, yaitu irisan dari 6 tak hingga dengan X kurang dari min 13. Titik-titiknya kita tampilkan di garis bilangan, yaitu ada 6 dan ada min 13. Min 13 ini 6. 6 sampai tak hingga, berarti dari 6 ke kanan terus. 13, X kurang dari min 13, berarti dari min 13 ke kiri terus. Nah, ternyata irisannya nggak ada. Karena irisannya tidak ada, maka tidak ada solusi pada daerah ketiga. Ya, daerah ketiga ini kita abaikan. Logikanya, solusi daerah pertama sudah kita ketemukan. Solusi daerah kedua sudah kita ketemukan. Logikanya kan solusinya berarti gabungannya ya. Karena ketiga nggak ada yang memenuhi, berarti kita abaikan. Berarti hanya solusi pertama kita gabung dengan solusi ke daerah kedua. Kita masukkan dalam garis bilangan, yaitu min 13, min sepertiga, kemudian min sepertiga sampai ada 15/5. Daerah pertama, solusinya adalah ini buka, ini tutup, dari min 13 sampai sepertiga. Kemudian daerah 2 adalah
dari min 1/3 sampai 11/5. Ini tadi kan buka, tapi karena ini tadi tutup, berarti ikuti tutup. Sampai 11/5. Jadi yang memenuhi kita gabungkan adalah dari min 13 sampai 11/5. Sama kan dengan ini? Nah ini ada satu, saya ambil soal di soal latihan. Perlihatkan bahwa mutlak X kurang dari sama dengan 2. Jika mutlak X kurang dari sama dengan 2, maka mutlak X kuadrat plus 2X plus 7 per X kuadrat plus 1 kurang dari sama dengan 15. Nah, sekarang kita perlihatkan. Di sini kita punya bahwa mutlak X kurang dari sama dengan 2. Maka mutlak X kuadrat tambah 2X tambah 7 itu ini kita kurang dari sama dengan mutlak X kuadrat tambah 2X tambah mutlak 7 menggunakan sifat ketaksamaan segitiga. Sifat ketaksamaan segitiga waktu kita belajar nilai mutlak sudah pernah kita bahas. Nah, ini sifat ketaksamaan segitiga pada sifat ketiga, yaitu mutlak A plus B kurang dari sama dengan mutlak A tambah mutlak B. Sifat ini yang kita gunakan. Maka ini menjadi kurang dari sama dengan mutlak X kuadrat tambah mutlak 2X tambah mutlak 7. Kalau kita substitusikan 2, maka ini menjadi 4. 2 kali 2, 4. Mutlaknya 7 adalah 7. Kita jumlahkan menjadi 15. Ya, ini disimpan dulu. Terus jelas bahwa mutlak X kuadrat ditambah 1 ini kan pasti lebih dari sama dengan 1 kan? Karena X-nya ini, X kuadrat ini kan pasti bilangan positif. 1 ditambah bilangan positif pasti kan lebih dari 1. Minimal lah 1. Yaitu lebih dari sama dengan 1. Kalau X-nya paling kecil 0. Yaitu menjadi 1. Ya kan? Ini kan selalu positif X kuadrat. Ya, mungkin ini menjadi negatif. Kalau ini negatif kan jadi pengurangan. Sehingga akibatnya ini ya, karena ini berlaku, maka 1 per mutlak X kuadrat plus 1 kurang dari sama dengan 1. Ya kan? Lalu, kita ke arah yang mau dibuktikan, yaitu ini. Mutlak X kuadrat tambah 2X plus 7 per X kuadrat plus 1 itu sama dengan mutlak X kuadrat plus 2X plus 7 dikali mutlak 1 per X kuadrat plus 1. Karena ini tadi adalah kurang dari 15, sedangkan yang ini kurang dari sama dengan 1, maka ini jadi 15 dikali 1, yaitu 15. Jadi terbuktilah bahwa jika ini mutlak X kurang dari sama dengan 2, maka berlaku sifat yang kanan ini.